Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli, guru kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Rawdatul Ulum, Desa Batu Barat, Kedungdung Sampang, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 3 tahun 2025 dengan NEM 0624082546 dari LPTK Win Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya ingin mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 6 dengan tema hak dan kewajiban anak di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak adalah segala hal yang harus kita peroleh atau kita dapatkan. Ya. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Hak itu ada bermacam-macam. Ada hak di sekolah, ada hak di rumah, lingkungan keluarga. Yang ketiga, hak di lingkungan masyarakat. Apa itu hak ketika berada di sekolah? Contohnya, hak seorang siswa ketika di sekolah itu apa? Hak seorang anak kepada orang tua itu kan ketika ada di rumah. Sedangkan hak yang ketika ada bermasyarakat itu seperti apa? Hak warga negara yaitu warga yang berhak mendapatkan penghidupan yang layak, seperti contoh layak mendapat perlindungan hukum, sosial, agama, dan semacamnya. Nah, sekarang contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Apa? Ketika ada permasalahan seperti contoh pelecehan, kita itu berhak mendapat perlindungan hukum. Kenapa? Karena hukum yang berbicara. Sebagai contoh masalah kasus yang tren-tren seperti saat ini, itu kan banyak kejadian perundungan di sekolah, pelecehan, dan sebagainya. Itu ada mendapat perlindungan dari hukum. Yang kedua, berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penghidupan, pekerjaan itu adalah sudah mempunyai berhak. Ya. Kenapa? Pekerjaan apa saja? Seperti apa? Polisi, TNI, haknya siswa itu juga ada. Haknya seorang santri itu ada. Kan seperti itu. Yang ketiga, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. Memilih, hak memilih. Memilih apa? Pekerjaannya, status sosialnya, kan seperti itu. Terus memilih dan menjalankan agama yang dipercayai apa? Agama Islam. Harus masalah hukum itu harus tahu hukum agama yang wajib, yang halal, yang haram, itu kan seperti itu. Yang halal seperti apa? Contohnya seperti ini. Oh, kita harus memikirkan, harus ada pemikiran. Yang halal ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, jangan harus dikerjakan. Jangan. Kan jangan seperti itu. Kebalikannya, yang wajib kita kerjakan, yang dilarang oleh Allah itu jangan dikerjakan. Kan begitu. Haknya kalian di sekolah itu apa? Taat kepada guru, ustaz, kepak kiai, kan begitu. Terus ke sama teman itu harus saling damai, tidak usah tekan, kan gitu. Haknya kalian mendapat pelajaran itu haknya kalian ketika di sekolah. Pelajaran apa yang diajarkan oleh guru itu haknya kalian. Kan begitu. Agama ini juga sama.
Agama Islam haknya apa? Kan seperti itu. Apa yang kalian pelajari di madrasah atau di madrasah diniyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu sama. Pasti diajarkan ada tentang agama, ada hak. Terus yang selanjutnya berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, itu haknya kalian, pendidikan. Mulai dari kita lahir, ya, mulai dari dalam kandungan orang tua, terus keluar jadi masih bayi, itu kan ada pendidikannya. Apa? Dirawat, ditimbang, kan itu. Ya, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masuk ke PAUD atau ke TK, lembaga TK. Itu haknya kalian pendidikan. Apa yang diajarkan? Yaitu mulai dari kecil. Kan seperti itu. Tidak mungkin seperti contoh gini. Seperti contoh menanam padi, tidak mungkin akan tumbuh jagung. Kan seperti itu. Sama dengan pendidikan. Apa yang diajarkan di sekolah, itulah yang kita dapat. Itulah yang kita terima di kebijakan. Mulai dari PAUD, PK, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu yang kita dapat. Terus kita jenjang sarjana, S1, S2, terus profesor dan sebagainya. Itulah yang kita dapat dari pendidikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu berhak mendapatkan kedudukan yang sama di berhak mendapat kedudukan yang sama di mata hukum. Itu sama. Masyarakat kecil, menengah, yang di atas itu sama hukumnya. Sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Ketika kita mempunyai permasalahan di masyarakat, di sekolah, di rumah, itu sama. Kedudukannya itu kita sama, mempunyai kesamaan hukum. Di sekolah, seperti contoh di sekolah. Ketika di sekolah kita melakukan kesalahan, pasti akan dapat hukuman. Apa sanksinya? Seandainya tidak mengerjakan PR, oh ini si tidak mengerjakan soal atau mengerjakan tugas kelompok. Hukuman sanksinya apa? Pasti ada sanksinya. Seandainya disuruh membersihkan halaman sekolah, menyapu, mengepel, apa? Itu sanksinya. Ketika di sekolah. Ketika sanksi di rumah, di dalam lingkungan keluarga, itu apa? Maka ini mengganggu adiknya sampai menangis. Pasti ada hukumannya dari orang tua. Apa? Dijewet atau dicubit, dipukul dan sebagainya. Itu dalam lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan masyarakat apa? Ya banyak. Seperti apa? Ya contohnya ketika ada kegiatan di masyarakat seperti itu. Itu berarti ada sanksinya. Ketika ada permasalahan, masalah kebijakan salah paham, itu ada. Kan seperti itu. Ada sanksinya. Seperti tadi contoh, apa yang kita tanam, itulah hasilnya. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai keharusan atau dilaksanakan oleh warga negara. Ya, sedangkan kewajiban adalah keharusan yang dilaksanakan. Apa? Sebagai contoh, kewajiban di sekolah. Apa? Sebagai seorang siswa, kewajibannya itu apa? Kewajibannya seorang di lingkungan keluarga itu seperti apa? Kewajibannya di masyarakat itu seperti apa? Itu yang dinamakan kewajiban yang dia akan dilaksanakan. Contoh kewajiban, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dan serangan musuh. Itu kewajiban sebagai warga negara.
Apa? Menjaga solidaritas, ya, menjaga keamanan ketika ada seperti contoh di Palestina sama Israel, seperti itu. Apa kewajiban yang kita harus menjaga? NKRI, jangan mau dijajah, jangan mau dijajah lagi, seperti itu. Terus selanjutnya, setiap warga negara wajib membayar pajak ditetapkan oleh pemerintah. Pajak, setiap warga Indonesia itu harus membayar pajak. Pajak apa? Pajak bumi dan bangunan tanah. Terus pajak kendaraan. Untuk memperjelas tentang hak dan kewajiban, mari kita lihat video animasi berikut yang ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Imas. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Teman-teman, ketika kita dilahirkan ke dunia, seorang anak pasti langsung mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, seiring bertumbuh besar, anak akan ditambahi dengan kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kita tidak boleh menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban ataupun sebaliknya. Dampak negatif atau akibat jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang adalah: yang pertama, kehidupan kurang harmonis; yang kedua, akan menimbulkan ketidakadilan; yang ketiga, banyak tugas tidak terselesaikan; yang keempat, merugikan diri sendiri dan orang lain; dan yang kelima, terjadinya konflik dengan orang lain. Sebenarnya banyak sekali teman-teman dampak negatif lainnya ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan gambar ini ya. Di ilustrasi gambar ini ada seorang anak yang membuang sampah ke tempat sampah. Kira-kira ini merupakan kewajiban atau hak ya? Betul, membuang sampah ke tempat sampah itu merupakan kewajiban anak atau kewajiban kita semua sebenarnya ya. Gambar yang kedua ini menggambarkan ada seorang anak yang mendapatkan pelukan hangat dari ibunya. Kira-kira dari posisi anak ini dia melaksanakan kewajibannya atau mendapatkan haknya ya? Ya betul. Dari sisi anak ini berarti anak ini mendapatkan hak dari orang tuanya, yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, setelah melihat ilustrasi dua gambar tadi, kita jadi tahu nih, hak itu apa ya? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas kita dapatkan atau kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke teman-teman, kita akan mulai pembahasan pertama kita, yaitu mengenai hak anak di rumah. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua, berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, seorang anak berhak mendapatkan waktu bermain dengan orang
Seorang siswa atau anak juga memiliki kewajiban ketika di sekolah. Yang pertama, wajib mematuhi peraturan sekolah. Dan yang kedua, siswa wajib menjaga fasilitas sekolah. Yang ketiga, wajib menghormati guru dan karyawan di sekolah. Yang keempat, seorang siswa wajib mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kelima, seorang siswa atau anak wajib menjaga dan membeli sekolah. Selanjutnya yang keenam, siswa wajib mengerjakan ujian dengan jujur dan sebenarnya masih banyak lagi kewajiban-kewajiban seorang siswa atau anak ketika di sekolah. Tidak hanya di rumah dan di sekolah, seorang anak pasti hidup bermasyarakat ya kan? Nah di masyarakat, seorang anak juga memiliki hak. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan. Yang kedua, berhak menikmati fasilitas umum. Yang ketiga, berhak mendapatkan pendidikan. Yang keempat, seorang anak berhak berteman dengan tetangga. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan masih banyak lagi hak-hak anak ketika di masyarakat. Selain hak, seorang anak juga memiliki kewajiban ketika di masyarakat. Yang pertama, seorang anak wajib mematuhi aturan di masyarakat. Yang kedua, wajib menjaga fasilitas umum. Yang ketiga, wajib hidup rukun dengan orang lain. Yang keempat, wajib berbuat baik kepada tetangga. Dan yang kelima, wajib menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban lainnya. Dalam kelas ini sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang bisa Mas sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah paham? Nah, itu kan kita sudah melihat video animasi dari tadi barusan. Hak dan kewajiban kita itu kan sudah terkena semua. Hak kita sebagai siswa di sekolah, rumah, dan masyarakat. Untuk memperdalam pelajaran hari ini, saya akan membagikan tugas EKPD itu per kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Terus haknya anak itu apa? Apa? Kewajiban anak itu apa? Bang, ini kan kelompok 2. Iya, kelompok 2. Nama anggotanya, nama anggota samaan. Paham nggak? Hak sebagai anak itu apa? Kewajiban sebagai anak itu apa? Kan tadi kan ada di video. Tulisan ini di bawah. Ini nama kelompoknya, kelompok berapa? Yang di bawahnya itu namanya. Ini.
keluarkan pendapatnya. Sebab iya, ini kan anak-anak di sekolah itu apa, di rumah itu apa, ini yang juga diserahkan ke haknya kita, kan? Kewajibannya kita di sekolah itu apa, di rumah itu apa, di sekolah itu apa, itu. Ya, paham? Tidak paham? Ini hak anak kan? Dan nomor satu itu hak anak di sekolah itu apa? Nomor satu. Hak anak di rumah itu apa? Nomor tiga, hak anak di masyarakat itu apa? Tulis jawabannya di sini. Hak anak di sekolah itu seperti ini. Hak anak di rumah seperti ini. Hak anak di masyarakat ini. Sama dengan kewajiban anak di sekolah itu apa? Di rumah itu apa? Di masyarakat itu apa? Tulis. Ada yang mau ditanyakan? Enggak paham? Hak anak yang pertama di sekolah itu apa? Tulis. Hak anak di rumah itu apa? Tulis. Hak anak di masyarakat apa? Tulis. Itu jawabannya. Terus yang kewajibannya itu sama. Kewajiban anak di sekolah itu apa? Kewajiban anak di rumah itu apa? Kewajiban anak di masyarakat itu apa? Tulis jawabannya. Paham? Diskusikan. Ayo. Hak itu di rumah itu apa? Hak kita, anggap kita itu anak. Hak di rumah. Hak kita sebagai ketika di rumah itu apa? Halo teman, dipresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Mulai dari kelompok 1. Tolong sebutkan nama-nama. Terus hak dari sekolah. Hak mendapatkan pendidikan. 2. Mendapatkan perlindungan. 3. Berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kewajiban. 1. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 2. Menjalankan perintah agama. 3. Mengikuti norma dan kebiasaan. Terima kasih. Kita akan duduk kembali. Sebutkan nama-nama anggotanya. Dan nama anggotanya. Hak yang nomor 1, sekolah. Kewajiban. Ya, terima kasih. Ya.
Kemudian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil tentang hak dan kewajiban seorang anak, seorang siswa dari sekolah, rumah, dan masyarakat. Pasti kalian sudah memahami atau sudah mengetahui apa hak dan kewajiban. Ya, kalian itu sudah paham tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, maka kita baca doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa